Smart Viewers, sulitnya penguraian sampah plastik membuat solusi pengolahan sampah plastik terbaik masih menjadi hal yang terus dicari. Adapun Head of Industrial Engineering Study Program BINUS University, Bapak Taufik bersama dengan timnya berhasil menciptakan sebuah teknologi yang mampu membantu proses pengolahan sampah plastik khususnya yang berjenis HDPE. Nah, daripada berlama-lama lagi, mari kita tanyakan langsung tentang teknologinya seperti apa ke Bapak Taufik. Halo Pak Taufik, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Alhamdulillah ya Pak. Iya Pak, selamat datang di Live Tech Pak. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang alat yang Pak Taufik dan tim berhasil ciptakan nih Pak. Alat yang bisa mengolah ulang limbah rumah tangga berbahan HDPE ya Pak ya, betul ya Pak? Betul. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, seberapa pentingnya sih Pak mengolah ulang limbah rumah tangga berbahan HDPE ini sehingga produk ini tuh menjadi inovasi yang diperlukan Pak? Atau permasalahan seperti apa sih yang memang dapat ditimbulkan dari menumpuknya limbah HDPE ini Pak? Baik, terima kasih Mas Wahyu ya. Jadi kalau kita lihat ya limbah industri rumah tangga ya, seperti sabun ya, deterjen itu kan terbuat dari plastik dan biasanya mereka terbuat dengan HDPE. Ya, HDPE itu adalah high density polyethylene. Jadi suatu bahan proses plastik ya. Kemudian plastik itu jenis turunan plastik ini akan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar ya karena plastik ini sifatnya plastik tidak mudah diurai oleh alam. Jadi plastik itu akan kekal ya kalau kita timbun sampai beberapa tahun ke depan. Dan ini yang akan sangat berbahaya, akan membuat polusi ya mungkin dalam hal ini kualitas tanah, kualitas air dan tentunya sustainability kehidupan kita ya anak cucu kita ke depan. Nah jadi dari sampah-sampah tersebut sejatinya itu harus bisa diolah kembali ya. Kita mengadopsi 3R ya, reduce, reuse dan recycle. Jadi sampah-sampah itu kita yang bekas deterjen, sabun tadi kita kumpulkan, kita buat potong-potong kecil gitu ya. Kemudian kita buat suatu proses yang sangat sederhana dan beberapa proses teknologi yang bisa digunakan pakai nanti dengan rumah tangga ke depannya itu menjadi lebih baik recycle-nya sehingga menjadi produk baru. Nah ini yang menarik. Demikian mungkin baik. Oke, Pak Taufik, kemudian dengan adanya produk ini Pak, seberapa besar sih Pak manfaat yang akan diberikan kepada lingkungan? Baik, terima kasih ya. Jadi manfaat untuk lingkungan tentunya sangat tinggi sekali ya. Jadi ada satu produk itu yang kalau kita buat plastik ya, tentunya plastik itu kita harus perhatikan bagaimana cara mengurai ya. Dengan adanya pengolahan ini artinya manfaatnya sangat besar sekali. Kita buat kembali menjadi produk baru untuk dihasilkan satu produk ya. Contohnya seperti ini adalah produk-produk casing. Jadi kalau Anda lihat di sini ada gambar mobil itu ya, mobilan itu bisa buat dengan bahan-bahan sisa dari HDPE ya, ataupun senter yang kami telah kembangkan itu adalah lampu senter. Itu hasil dari olah limbah HDPE. Di mana HDPE ini kita buat proses ya, kita buat casing lampu senter yang dapat kita jadikan berguna untuk masyarakat dan ini sudah kita coba patenkan. Demikian mungkin. Oke, jadi memang dari hasil penguraian sampah ini pun bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat lagi ya Pak, yang jadi nggak sia-sia gitu istilahnya ya Pak ya. Betul sekali Mas Wahyu. Oke, nah kemudian Pak dalam penggunaannya Pak, apakah alat ini oven multi cooling channel ini memiliki sifat yang ramah lingkungan Pak, misalnya dari penggunaan listrik untuk mesin tersebut sendiri ataupun zat kimia sampingan yang mungkin dihasilkan oleh alat ini Pak? Baik, jadi teknologi ini tentunya ramah lingkungan ya. Nanti kedepannya itu akan kita buat suatu proses energinya itu lebih ramah lingkungan juga. Ya ada solar energi yang akan kita kembangkan ya. Kemudian dari solar energi itu akan menyerap energi. Kemudian power kita untuk memanaskan HDPE sampah tadi sudah apabila kita masukkan HDPE tersebut sampahnya lalu akan meleleh gitu kan, kemudian akan membuat solidifikasi ya. Jadi kayak membentuk cetakan yang kita inginkan. Dari cetakan itu nanti kita buat desain produk-produk baru dari situ. Demikian mungkin.
Mas Wahyu. Oke Pak, kemudian Pak untuk memaksimalkan penggunaan produk ini Pak, apakah inovasi yang digunakan sudah user friendly Pak, seperti kemudahan penggunaan, ukuran atau efisiensinya Pak? Baik, jadi untuk penggunaannya akan mudah ya, user friendly. Jadi in future beberapa tahun ke depan dalam kerangka kerja penelitian kami itu ada nanti dihubungkan kepada aplikasi ya. Jadi aplikasi itu akan memudahkan bahwa ada satu tempat recycle sampah yang mudah digunakan dan kosong gitu waktunya, nanti mudah sekali digunakan, tinggal ada barcode ya, kemudian dia akan proses sendiri, akan membuka seperti ATM gitu ya, akan masuk, udah tinggal itu keluar, kemudian nanti ada cek depositnya, sudah ada benefit yang diterima oleh pelanggan lah tentunya, ataupun user dalam hal ini. Jadi ada banyak sekali user friendly. Kita coba membuat suatu teknologi digital transformasi yang lebih sederhana, yang tentunya Bapak Ibu yang di rumah tangga pun juga mampu memahami ya. Kalau tidak ya silakan menanyakan ke anaknya ya. Anaknya biasanya lebih paham mengenai hal ini. Oke Pak, jadi ini memang alatnya user friendly, bermanfaat banget dan ramah lingkungan ya Pak ya. Nah ini berarti juga tadi kan bisa digunakan untuk masyarakat luas, berarti mungkin ya Pak ya, untuk rumah tangga pun juga bisa digunakan ya Pak. Nah mungkin ke depannya Pak, apakah Bapak ada target tertentu Pak, baik itu dari penjualannya pun maupun dampak yang diberikannya mungkin akan bertambah, manfaatnya akan bertambah lagi mungkin Pak? Ya, baik, tentunya ke depannya itu akan satu kita perlu mitra ya dengan mitra industri yang mencoba untuk membuat secara massal ya, secara masif produk-produk yang mungkin dalam bentuk vending machine ya, vending machine yang ditempatkan di satu titik ya, dan ataupun akan kami coba untuk merancang atau mendesain yang sederhana semacam oven dan ditempatkan di rumah tangga ya. Jadi rumah tangga sudah tahu kalau misalkan ini sampah, dia akan masuk ke oven, dia sambil minum kopi gitu ya, langsung sudah sampahnya itu sudah menjadi solidifikasi dari satu kayak semacam batu bata ya. Jadi warnanya akan sangat menarik ya, HDPE kalau dicampur dengan banyak ya. Nanti dari situ bisa dijadikan sumber mata pencarian ya, mungkin bisa ditukar ke satu industri yang akan mengolah produk-produk baru ya. Ataupun kalau berminat ya Bapak Ibu ataupun rumah tangga itu akan mencoba mendesain atau membuat produk dari situ. Banyak sekali yang bisa dibuat ya. Apakah pot-pot kecil gitu ya untuk tanaman gitu ya. Apalagi yang berkaitan erat dengan hidroponik gitu ya. Itu juga bisa dilakukan menggunakan sampah-sampah seperti itu. Jadi artinya harapan kami ke depannya adalah sampah rumah tangga tersebut ya, khususnya berbahan plastik HDPE dapat dikurangi ya, kalau bisa di zerokan, dan kita recycle, kita sama-sama membuat kesadaran untuk mengolah menjadi lebih baik lagi supaya tidak dibuang demikian saja ke lingkungan. Demikian mungkin. Oke. Ya Pak, tapi memang pengolahan sampah plastik ini dari dulu memang selalu menjadi masalah ya Pak. Maksudnya belum ketemu nih yang terbaiknya seperti apa. Nah Pak Taufik, apakah teknologi ini nantinya akan semakin relevan Pak di masa mendatang? Dan bagaimana Bapak akan mempertahankan relevansi dari teknologi ini Pak? Baik, yang seperti kita ketahui ya Mas Wahyu, kita ini sedang menghadapi ataupun sudah dalam taraf transformasi digital di era digital transformasi ya. Seperti Industri 4.0 ya, Society 5.0 ya, mau tidak mau kita sudah hadir di sini ya, sudah hadir bersama-sama kita, apalagi dengan ada pandemik, jadi semakin tinggi sekali ya, kita harus cepat bertransformasi ya. Nah, kaitan erat dengan relevansi Industri 4.0, tentunya teknologi ini identik sekali dengan namanya additive manufacturing yang selaras dengan Industri 4.0. Jadi ada 3D printer yang sudah kita ketahui ya, Ibu. 3D printer itu adalah bagiannya, bahan bakunya ada plastik. Nah ini modelnya nanti seperti itu ya, modelnya seperti itu. Nanti kita akan kombinasikan 3D printer yang ramah lingkungan dengan plastik. Jadi Anda tinggal masukkan sampahnya HDPE itu ke satu alat gitu ya.
nanti dari alat itu langsung nyambung ke mesin untuk cetakannya. Anda mau cetak apa? Misalkan cetak suatu produk gitu ya, gantungan kunci Bapak Ibu ya, ya udah tinggal tekan gantungan kunci, desainnya ambil dari internet ya, 3D, kemudian diolah menjadi 2D, akan di-generate meshingnya, akan dibuat titik-titik-titik ya, kemudian dari titik-titik itu akan dileburkan HDPE tadi ke satu cetakan tersebut sesuai dengan cetakannya, yang akan layer by layer. Nah itulah 3D printer. Jadi sambil minum kopi gitu ya, Anda tinggal pencet kayak semacam microwave gitu ya, tunggu dalam 5 menit keluar satu produk, misalkan obeng gitu ya. Obengnya tapi obengnya gripnya saja ya, matanya itu kan masih pakai metal ya. Tapi who knows ke depannya itu metal pun juga bisa dilakukan dengan 3D printer. Demikian. Oke nih Pak Taufik, kira-kira dalam 10 hingga 20 tahun ke depan nih Pak, apa ya yang Bapak harapkan dengan adanya teknologi ini Pak? Baik itu untuk lingkungan ataupun untuk perkembangan teknologi ini sendiri. Baik, terima kasih. Jadi perkembangan teknologi ini ke depannya ya akan sangat masif Bapak Ibu. 3D printer sudah awalnya itu 5 tahun yang lalu itu mahal sekali, sekarang sudah semakin murah ya. Bahan baku, prosesnya juga semakin mudah, semakin ringkas ya. Itulah perlu suatu creativity. Ya ke depannya 10 tahun ke depan tentunya akan ada mesin-mesin compact yang multi purpose gitu ya, multifungsi yang menjadi jawaban dari kita semua bagaimana mengolah sampah plastik itu menjadi ya berguna lagi kembali ke kita, reuse lagi, reduce, recycle itu saya pikir harus kita pertahankan ya sampai 10 ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan supaya kita hidup lebih sustain lagi. Demikian mungkin Mas Wahyu. Oke, Pak Taufik, ini alatnya memang benar-benar sangat menarik dan bermanfaat sekali ya Pak ya. Semoga bisa cepat dipasarkan, bisa digunakan oleh masyarakat luas ya Pak ya, karena memang manfaatnya itu benar-benar bisa kerasa banget untuk lingkungan dan juga untuk rumah tangga tadi juga ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Taufik dan tim untuk penemuannya yang luar biasa ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Taufik yang sudah hadir di Live Tech ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Sama-sama, terima kasih Mas Wahyu undangannya. Oke Smart Viewers, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Taufik. Tapi setelah yang satu ini kita bakal mereview satu alat yang sangat bermanfaat terutama di musim penghujan seperti sekarang ini. Penasaran seperti apa alatnya? Tetaplah bersama kami di Live Tech.